Bang, saja bentar Anda. Bang. Anda main comot Bang. Padahal kalau kau baca dengan benar, itu maksudnya tidak begitu. Kau baca dari ayat 23, Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Ya, data itu di kepala kayak saya gini loh. Yesus Loh, ini berjalan-jalan di yang Serambi tahu Salomo. Bible Orang-orang justru Yahudi saya. mengerumuninya, lalu bertanya, berapa lama lagi kamu membuat hidup kami dalam kebimbangan? Kalau kamu Mesias, katakan terus terang. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan, kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ya, atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tidak percaya, karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal aku mengenal mereka, aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Ya, Bapak yang memberikan mereka kepadaku, tak seorang pun mampu mengambil mereka dari tangan Bapakku. Sebab Bapakku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang sekiranya yang kutunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu, tapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah? Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dihapuskan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Hafal Bible kayak saya enggak Bang? Jadi Yohanes, bentar Bang, saya belum selesai. Yohanes 10 ayat 30 itu tidak berbicara tentang kesatuan pribadi atau hakikat, tapi itu berbicara tentang satu visi dan misi. Makanya di ayat 25 tadi Yesus mengatakan apa? Namun kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku itulah yang bersaksi tentang aku. Jadi di sini yang dipermasalahkan itu apakah Yesus itu Mesias atau bukan? Itu sebenarnya. Bentar, Pak Sugi. Ini kan Pak Sugi kan mencari pemahamannya bagaimana tanggapan orang Kristiani tentang ketuhanan itu kan. Nah, inilah makanya ada edukasi dan diskusi ini. Benar? Nah, makanya dengarkan dulu pernyataan dari orang Kristiani gitu. Ya, tapi jangan main comot ayat, Bang. Kau baca ayat dengan benar. Ya, kita paham porikopnya kok. Kau main comot-comot. Kalau dicomot satu ayat, Bang, ya seolah-olah Yesus Tuhan. Padahal Bible itu kalimat cerita. Bagaimana kamu, misalnya nih, kamu nonton sinetron baru 1 menit lalu kamu menerangkan kepada orang lain, nggak akan bisa. Makanya baca ayat itu dengan benar, baru simpulkan. Ya, saya setuju. Nah, tapi kebiasaan orang-orang Muslim mencomot-comot ayat, Bang. Gimana tuh? Wih, beda dengan saya, Bang. Ada saya baca Bible tadi. Ya, saya setuju dengan Pak Sugi, tetapi kan kebanyakan umat Muslim begitu gitu. Ini bagaimana ayat ini 17 Yohanes? Saya lanjut Bang ya. Kan Bentar Bang. Saya belum selesai tadi. Nanti Iya, silakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 25, Yesus itu berkata, ya, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tidak percaya. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini menunjukkan apakah Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 5 ayat 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, yang dimaksud adalah satu pekerjaan, artinya Yesus adalah wakil Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan. Begitu Bang. Nah, orang Yahudi, ini sebenarnya orang Yahudi ini nggak masalah. Ada orang disebut Tuhan, ngaku Tuhan, itu nggak masalah orang Yahudi. Karena berserak di dalam kitab orang Yahudi itu, orang disebut Tuhan. Contoh Keluaran 7 ayat 1. Makanya Yesus tadi mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan maksudnya Yesus adalah Tuhan di masa zaman Taurat, tidak. Maksud Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi
Di dalam kitab Tauratmu itu ada loh orang yang disebut Allah. Siapa dia? Musa. Di mana? Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah, apa maksudnya? Ketika orang itu disebut Tuhan, disebut Allah. Ayat 35, Yesus menerangkan, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Musa disebut Tuhan karena menyampaikan firman kepada Fir'aun. Yesus disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku. Begitu, Bang. Jadi Tuhan di sini bukan sang pencipta, wakil Tuhan maksudnya. Yesus wakil Tuhan. Gitu. Ya, poinnya maksud Pak Sugi, dia wakil Tuhan, bukan Tuhan gitu kan? Oh, bukan. Nah, karena Yesus ngaku utusan. Iya. Kecuali Yesus nggak ngaku utusan, Bang. Ngaku Yesus hamba. Ya. Sebentar ya Pak, saya memberikan pernyataan dulu ya Pak. Nanti kita akan diskusi tentang wakil Tuhan dan utusan Tuhan atau dia itu Tuhan. Nah, analoginya begini Pak. Pak, saya ngambil dari Filipi ya Pak, dari Filipi 2. Contohnya Pak Sugi ini. Ya, ayat 6, ayat 7, ya. 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah, melainkan menyamakan dirinya dengan hamba. Silakan, apa maksudnya itu? Iya, sebentar Pak. Ini saya gunakan analogi Pak, sabar Pak. Contohnya gini Pak, Pak Sugi ini Wakapori, contohnya. Nah, ini analogi ya Pak, jangan diasumsikan lain. Nah, ketika Pak Sugi ini melepaskan jabatan, pakaian kebesarannya ataupun topinya di meja Bapak Wakapori ini, nah dia ingin Pak Sugi ini bergaul dengan masyarakat tanpa menggunakan pakaian Wakaporinya. Nah, sebentar Bang. Analogi Anda ini Oneness loh, bukan Trinitas loh. Iya, sabar Pak. Nanti Anda bakal Trinitas atau Oneness ini? Santai. Bentar. Saya ingin kejelasan ini. Anda Trinitas atau Oneness? Enggak, saya bukan keduanya, sabar. Tuh. Makanya sabar. Tapi analogi Anda adalah Oneness. Iya, nanti tahu kok poinnya nanti. Nah, oke sabar dulu. Nanti kalau dipotong ini buyar ini, nggak fokus kita. Sebenarnya saya udah paham, Bang. Loh, teman-teman sering juga digambarkan seperti bapak menjadi seorang gubernur, dia menjadi bapak, dia menjadi RT, kayak gitulah. Paham saya, Pak? Ini akademik, Pak, akademik. Sabar. Nanti kalau saya udah selesai, Bapak boleh menanggapinya kok. Nah, silakan. Ini kan pernyataan, bukan tanya jawab. Nah, ketika di tengah masyarakat ini nggak tanda kalau Pak Sugi ini Wakapori karena nggak memakai pakaian kebesaran. Nah, jadi dikatakan Bapak Sugi ngomong gini, kamu kalau sama Bapak Wakapori harus hormat ya. Nah, orang-orang mengatakan iya ya Pak ya. Nah, apa bedanya Pak dengan Yesus mengatakan yang hanya kamu sembah hanyalah Bapa yang ada di surga. Nah, padahalnya Tuhan itu ya dia sendiri gitu. Paham ya Pak? Bisa dimengerti nggak? Oke, paham. Tanggapi boleh? Belum Pak, belum selesai. Sedikit lagi. Jadi ketika Bapak ini ngomong terhadap masyarakat bahwasanya harus hormat kepada Wakapori, padahal Wakapori itu adalah Bapak sendiri gitu. Sementara Bapak melepaskan kebesaran Bapak gitu. Nah, analogi seperti itu Pak. Nah, apa bedanya dengan Yesus yang berkata, kamu hanya menyembah Allah Bapa yang ada di surga. Padahal Allah itu dia sendiri gitu. Orang-orang tidak mengenalnya. Seperti itu Pak. Silakan. Tanggapin. Jadi gini Pak, pernyataan analogi Anda itu mungkin benar. Kalau Yesus tidak pernah ngomong begini, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu yang di surga.
Dalam Matius 23 ayat 9 Yesus juga ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini mustahil Bapa adalah Yesus. Karena Yesus bersyukur kepada oknum lain. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43 Yesus menengadah ke atas, berdoa dia. Lalu berseru, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Mustahil Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri adalah engkau. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu mustahil, Pak. Justru Yesus menunjukkan bahwa dia menyembah. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami itu termasuk Yesus. Gak bisa dipisah itu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Jadi mustahil Yesus adalah Bapa. Ya, Yesus gak pernah mengatakan itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 28. Bapakku lebih besar daripada aku. Ini apa nih? Noise. Ya, Bapakku lebih besar daripada aku. Bagaimana Yesus dan Bapa adalah satu? Kalau perilaku yang dia tunjukkan, ucapan yang dia tunjukkan adalah menunjukkan dia punya Tuhan. Gitu loh. Mustahil itu, Bang. Iya. Gagal, analogi Anda gagal. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gagal. Kalau Anda Trinitas, Anda nabrak rumus konsep Trinitas yang dirumuskan oleh Tertullianus. Kalau Anda lihat skema Trinitas, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itu Trinitas. Kalau Bapa adalah anak, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah roh, ya Yesus adalah putra, itu oneness, bukan Trinitas. Begitu, Bang. Ya gitu ya Pak. Jadi ya. Begini ya Pak. Mungkin Bapak mengira saya Tritunggal ya mungkin. Nah, jadi saya kalau seperti itu Anda oneness, Bang. Enggak, bukan Yohanes. Jadi begini ya Pak, ini kalau Bapak merujuk kepada utusan ya, dia itu utusan, dia mempunyai Allah atau Bapa gitu. Kan kalau dia itu berdoa bukan berarti dia itu mengklaim tentang ketuhanannya. Contohnya seperti ini. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu bahwasanya mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu nggak mengklaim tentang ketuhanannya Pak. Anda tinggal membaca literasi dari ayat tersebut gitu. Kan dia memiliki kuasa atas yang ada di bumi dan maupun yang ada di langit. Nah selanjutnya tidak mungkin, itu kan perikopnya tentang berdoa ya. Yesus berdoa kepada Allah ya. Nah tidak mungkin seorang utusan doanya seperti ini. Jika engkau mempermuliakan aku juga akan mempermuliakan Bapa. Ini seperti seakan menantang gitu. Jika engkau tidak mempermuliakan aku tidak akan mempermuliakan engkau, kan gitu. Enggak, jadi itu ayatnya, tidak Pak. Ada. Enggak tidak. Itu ayatnya. Oke, coba dibaca dulu. Yohanes 17 ayat 8. Permuliakanlah aku. Coba dibaca itu di ayat 9 atau ayat 3 itu. 8. Ayat 8 ya, ayat 8. Coba dibaca dengan benar, jangan dirubah itu. Enggak begitu bunyinya. Enggak, saya enggak ngerubah. Coba kalau apa? Enggak begitu. Baca aja, baca. Jadi baca yang benar. Jadi gimana? Iya, begitu doanya. Baca aja yang benar, baca. Apakah saya yang salah atau Anda yang salah? Baca coba, kita tes. Ya kita buktikan. Ya, santai Pak, santai. Enggak begitu bunyinya. Ya udah, kita lihat dulu coba. Saya ini satu perangkat soalnya. Iya sama, saya satu perangkat. Coba tunjukin Yohanes 17:8 dong. Silakan. Ya Bapa, pemuliakanlah aku, kemuliaan yang kau miliki, coba.
Dibaca di situ. Siapa yang bisa nunjukin Yohanes 17:8? Nggak begitu bunyi ayatnya. Ya coba. Ini seakan-akan. Siapa bisa bantu? Siapa bisa bantu? Mbak bisa nggak? Saya satu perangkat ini. Apa Yohanes? Atau Yohanes pengamat 17:3. bisa open Yohanes cam. 17:8. Ini ada Yohanes Bible di 17:8 sini. bukan begitu, Pak. Ada Yohanes Bible. 17:8 itu segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu Yohanes 17:8. 9 saya ingat ya. Yohanes 17 berapa? Ustaz 17 ayat. Kalau nggak salah. Bukan 8 nggak begitu. Yohanes 17 ayat 8. 9. 8 nggak begitu. Yohanes 9. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9 ayat 16 17. Oke. Ayat 9. 19. Aku berdoa itu ayat 9-nya. Doa untuk mereka. Bukan. Di ayat 3 coba. Di ayat 3. Ayat 3. Coba 4. Dan 4, 3, 4 lah itu. Coba. Aku telah memuliakan engkau di bumi. 4. Seperti Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. ayat 3, Bang. Ayat 3. Di ayat 3 saya tuh. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal 3. 17 berapa sih tadi? Bentar. Paksa ngambil Bible nih saya nih. Yang bunyinya apa, Ki? Itu yang Pak, Yesus minta dimuliakan itu. Bukan Yesus, Bapak. Permuliakanlah aku. Gimana ya ayatnya? Dan aku akan mempermuliakan engkau gitu. Sama-sama gitu. Ibarat doa dia tuh seperti tidak mungkin seorang hamba atau utusan doanya seperti ini gitu. Bapak muliakanlah aku maka bukan 12. Oh, ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi nggak seperti yang kau bilang tadi itu, Bang. Nggak begitu. Oke. Nah, intinya Anda mengatakan mustahil Yesus hamba kan? Ya. Karena coba Matius 12 ayat 18. Bang, baca, Bang. Yesus hamba atau bukan di situ? Di ayat berapa? Matius 12 ayat 18. Matius 12 ayat 18. Ya, Ada yang bisa bantu ya teman-teman ya. Orang Saduki bisa ada itu. yang Kawan. berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan, mereka bertanya kepadanya. Dialah hambaku yang kupilih. Coba. Markus 12. Matius 12 ayat 18. Ayat 18. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Matius kan, Bang? Iya, betul itu. Ya, Hamba lihatlah Yesus. hambaku yang kupilih. Lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan Yesus hamba, menaruh Bang. rohku ke atasnya. Dan ia akan menyatakan. Ada juga di dalam kisah para rasul. Yesus seorang hamba. Ya sebentar ya saya tanggapi ya tentang seorang hamba dan utusan. Ini enggak memang ketika dia ini mengambil Yohanes 1:14 ketika dia mengambil rupa manusia, ini banyak sekali gelarnya sebagai Mesias. Loh, kan tadi Anda hamba. ngomong katanya mustahil itu hamba. Ya maksudnya Ya gini kan? Pak, maksudnya gini Pak. Sebentar Pak, maksudnya gini. Kalau dia manusia biasa sama seperti kita, tidak mungkin dia perkataan dia tuh seperti itu gitu. Emang masalahnya apa, Bang? Sebelum dunia ini
diciptakan, dia sudah dipermuliakan. Pak De, izin Pak De, saya potong Pak De. Waduh, Izin saya potong. Oh iya, Izin saya potong. Enggak, gini. Kalau tadi kan dia mengatakan hamba, bukan, tidak mungkin seorang hamba. Terus Pak Desugi berhasil membuktikan Yesus adalah seorang hamba. Lah berarti narasi Balian salah. Minta maaf dulu dong. Diakui dulu dong kalau salah dong. Nggak ada yang salah. Karena nah kan nggak jujur kan? Makanya sebentar. Nggak jujur. Kan mustahil Yesus itu hamba. Karena Yesus berani ngomong begitu. Enggak, saya kayak Tapi seperti faktanya Yesus diintimidasi. Saya seperti diintimidasi, gila diskusi. Loh ya memang ada Bang ngeles di situ Bang. ngeles soalnya. Enggak, saya sudah menubuatkan tentang Yesus. Enggak gini, Saya mana, yang berbicara Yesus seorang hamba tadi di ayat berapa Pak Desugi? Matius 12:18. Matius 12:18. Di situ dikatakan Yesus seorang hamba. Kata Balian Yesus bukan hamba, jedar. Minta maaf. Nah ya itu kena kau di situ. Jangan ngeles. Minta maaf dulu Yohanes dong. 13:13 juga dikatakan guru. Oh itu nanti urusan nanti. Itu urusan nanti. Yang ketika penting dia menjadi di seorang Matius, manusia. di Matius dikatakan Yesus seorang hamba. Minta maaf dulu, Ya, salah. kenapa emang kenapa kalau dia dikatakan seorang hamba? Ya berarti hamba kan? Karena menurut Anda bukan hamba. Menurut Anda bukan hamba. Berarti Anda salah. Tadi loh ini gimana sih narasinya, sabar. Ini datang udah melenceng-melenceng ini diskusi. Enggak, Anda tadi masalahnya ngomong begini begini loh. Bang Belian. Mustahil Yesus itu seorang hamba karena Yesus berani berkata seperti itu. Saya nggak berkata seperti mustahil, dia manusia biasa. Kalau dia Diskusi dengan dia ini nggak ada poinnya. Malu kan? Makanya kalau diskusi Pak Desugi izin, kalau diskusi dengan Oten itu nomor satu itu dia harus mempertanggungjawabkan omongannya. Kalau tidak sesuai dengan data, berarti dia harus minta maaf. Sabar, lo inilah apalah diskusinya kok gini. Iyalah, harus minta maaf dong. Salah kok. Anda telah berbohong kok. Dalam sebuah perdiskusian, itu nggak boleh yang namanya berbohong. Nggak boleh. Ya, tadi saya mengatakan kalau dia manusia biasa sama seperti Bukan kita. hamba, aku bilang hamba Bang. Jangan diprem-prem Banyak dulu, yang Pak. dengar. Ya memang hamba. Dia ngomong Tadi hamba bilang tadi. Santai. Hamba tadi ngomong hamba. Malu kan? Ayo minta maaf dulu. Minta maaf dulu dong. Iya, minta maaf dong. Aku nggak akan minta maaf karena argumen saya. Kalau kuat. Anda hanya ngomong manusia biasa, nggak mungkin saya bawa Matius 12:18 Bang, nggak mungkin. Ya, Hanya apa salahnya sabar, dengan hamba? Sabar. Kalau dia itu udah mengambil rupa manusia, Ini Yosua udah diturunkan, dinaikkan lagi. Biar turun dulu, biar gak ganggu diskusi Yosua ini. ya jangan gitu dong. Teman-teman saya jangan diturunkan. Kita Kenapa nggak terima rupanya? bukan nggak terima. Ah, Ini ya kan sudah, saya- berarti terima. Lanjut Pak Desugi, lanjut. Udah terima dia, lanjut. Inilah kita kalau diskusi dengan orang Islam ini kayak gini, kita kan macam diintimidasi gitu. Kita bukan seorang Intimidasi Bang, kita minta pertanggungjawaban Gimana Anda. coba? Yang tadi Anda Anda. mengatakan mustahil Yesus itu hamba. Karena inilah berani kadang berkata framing-framing. seperti itu. Jangan Nah suka setelah memframing. saya tunjukkan Yesus itu seorang hamba, Anda mencoba ngeles. Itu yang jadi masalah Bang. Inilah diskusi kalian ini. Ini diskusi itu mendapat poinnya, bukan memojokkan seseorang. Anda kenapa berani ngomong begitu? Karena Anda nggak paham Ngomong Bible. apa? Makanya Ngomong apa Anda saya? itu terlalu sembrono dalam berkata-kata. Ya, ngomong apa? Mengatakan Ngomong Yesus apa? bukan hamba. Tadi saya mengatakan. Padahal di dalam kitab Anda mengatakan Yesus hamba loh. Sabar gantian Pak Sugi ngomongnya ini, kalau kita mau ngomong aja bukan diskusi namanya. Ya udah jangan framing-framing. Tadi saya Anda berkata nggak ada kalau yang dia salah kok manusia framing orang. sama seperti Pak Sugi, itu dia banyak julukannya Pak Sugi, sebagai guru, sebagai Mesias, banyak sebagai Rabbi. Iya, saya tahu Yesus itu julukannya banyak, tapi Anda menyangkal Yesus seorang hamba. Loh, Artinya Anda ini menyangkal ada bahwa framing-framing. Yesus itu julukannya hamba. Itu intinya. Santai aja, santai, nggak usah terlalu ini Saya kali. nggak emosi, Bang. Memang saya begini cara diskusi saya. Ya udah, Saya kita begini. diskusikan aja lagi. Apa permasalahannya apa gitu. Anda tadi mengatakan mustahil Yesus itu hamba. Artinya apa? Mustahil Yesus mempunyai gelar hamba. Loh. Saya tunjukkan ayatnya Itu Yesus itu ngomongnya. punya gelar hamba. Enggak, coba di menit berapa kalau ada recordnya, coba
Dibuktikan. Sekarang nggak usah di menit berapa ditanya aja Nah, semua ini yang ada di atas kalau yang di udah bawah apa tanya nggak lah. mau mereka ini menunjukkannya gitu. Orang kami dengar kok kamu hatuha dengan Sama muslim emang begitu, Bang. kamu lucu kamu. Kau ini bertahan dengan comor aja. Sama Ini muslim emang Ini lah bang, cara pembuktiannya gini bang. santai. Kalau lawan Balian tuh Mungkinkah nggak usah saya keroyok-keroyokan. membawa Yesus itu hamba kalau anda tidak ngomong Yesus Sebentar, hamba? sebentar. Aku bukan Lawan hamba. Balian tuh nggak usah keroyok-keroyokan, satu-satu Bang, aja gitu. Bang, mungkinkah saya bawa Matius 12:18 yang menunjukkan Yesus itu seorang hamba sementara Anda tidak ngomong Yesus bukan hamba? Gak mungkin lah Bang. Justru saya tunjukkan Dia Matius bisa 12:18 disebut itu hamba. karena Anda ngomong Yesus mustahil hamba. Loh, Gimana malah sih? terbalik-balik. Lah, Dia selama di udahlah. bumi Kalau bisa disebut ngeles gini, seorang malas aku. hamba. Silakan yang lainnya. Sebagai guru. Saya Enggak, nggak mau malas, sama malas. saya nggak Aku mau. juga Nggak malas, jujur dia. nggak mau Kok aku ketakutan diskusi kena sama mental? Jujur. Nggak Hanya mau gara-gara aku Debat tukang sama ngeles. apa? Kena mental gara-gara Hal-hal kecil aja. Hal Ya kecil udah, aja ya dia udah, nggak ya berani udah, ya jujur udah, loh. ya udah, nggak usah Apalagi hal merajuk. besar. Nggak usah merajuk. Udah tua. Nah, untuk apa bang? Saya Udah nggak diskusi usah dengan orang merajuk. yang Iya, nggak ya udah, jujur. ya udah, ya udah. Bang, Ya, minta maaf ya, Hal berarti kecil Yesus aja, hamba Anda ya, berani Balian ya. bohong. Dulu, kalau Apalagi hal salah minta besar. maaf. Enggak, Minta maaf enggak ya. minta maaf, enggak usah ini kan Boleh. diskusi aja. Emang ada menghina ada. Saya mewakili Balian minta maaf pada semuanya. Bentar. Jadi Yesus hamba ya. Enggak, saya ada mengujuk Balian enggak? ya. Saya enggak ada mengujuk. Bukan Udah, Bang. Berarti Yesus hamba ya. Saya enggak usah minta. Yesus hamba ya, udah ya. Dah Pak Sugi Ya, Bu, nggak ya. mau diskusi sama kamu. Kamu diskusi sama siapa? Nggak saya sama Ardian saya nggak mau. Nggak mau Bang saya. juga, Saya nggak mau diskusi sama penipu kayak dia. Dia tukang agak ngeles, jujur. malas. Gini. Kalau orang tukang ngeles itu harus dilas, betul nggak? Nah, kau pergi ke tukang las dulu. Nah, mampus. Itulah ya Austen itu gitu tuh. Dia kenapa dia itu ngomong sembarangan? Karena dia nggak paham Bible. Otaknya nggak ada Bible di otaknya. Sehingga begitu ketabok, gimana nih cara ngelaknya nih? Gimana ini? Nah seperti itu. Ah tipu-tipu sedikit lah nggak apa-apa. Kan memang di kitab kalian Sebagai diajarin narasumber di sini itu. ya. Tidak mengapa Yesus itu diberitakan dengan maksud baik atau dengan cara tipu. Tidak mengapa. Nah, itu dia caranya. Ada Yesus menipu. Salam semua, selamat malam. Yesus menipu yang Ya, bilang Pak Yesus Desuki kan menipu. sebagai Siapa, Bang? narasumber di sini kan. Pak Desuki kan sebagai narasumber di sini, ya kan? Halo Pak De. Ya, Nah, Pak Desuki kan sebagai narasumber di sini. Nah, sekarang saya tanya Pak Desuki, kalau diskusi itu butuh jujur nggak? harus. Kalau nggak jujur Pak De mau nggak diskusi sama dia? Oh, enggak mau saya, enggak mau. Karena Oke, kalau saya sekuat apapun kalau- dalil yang kita ungkapkan, dia akan menipu. Ya oke. Tapi kalau betul. jujur, Kalau- oh ya, diakui. Kalau gitu. saya- Jadi diskusi kalau saya itu tendang- bukan untuk cari menang kalah. Kalau diskusi cari menang kalah, dengan cara apapun dia berusaha untuk menang, termasuk dengan cara menipu. Betul. Gitu, Bang Bang Sugi Ardi. mau tanya. Kalau misal dia tadi gara-gara menipu dan nggak jujur tadi saya tendang, Pak Desuki ikhlas nggak? Orang saya udah nggak mau kok. Ya udah, oke ya, ikhlas ya. Nah, gitu dong. Ya, lanjut, silakan. Yesua mau Tanya. diskusi apa Yesua? Bang Sugi saya mau tanya. Apa tuh? Dalam agama Anda boleh tidak berbohong dalam 3 hal? Boleh? Oh ini Ya udah. ini mau bawa ini nih, mau bawa Boleh. Al-Amin ini. Pak Desuki dia mau bawa Al-Amin. Rasulullah kan Dalam Al-Amin konteks apa gelarnya. dulu? Misal nih. Nah, itu. Nih, ya, misalnya anakmu mau diperkaos orang, ya, ini seorang preman bengis yang paling ditakuti. Datang ke tempat Anda, ingin memperkosa anak Anda mana? Itu di kamar lagi tiduran gitu. Atau Anda berbohong, anak saya sedang tidak di rumah. Itu orang tua yang bodoh namanya. Ya jawab. Oh, berarti ditunjukkan anaknya sedang tiduran. Orang tua yang bodoh harus panggil polisi. Bagaimana kalau orang tua Anda begitu sebagai orang tua? Malah Kau belum sempat manggil menunjukkan polisi, udah digorok anaknya. lehermu. Ini preman bengis nih. Analogi Tanya apa? nih. Jadi Bang Baik. Sugi Kau kalau akan punya anak, melindungi ada anakmu. preman yang memperkosa, Bang Sugi menunjukkan anak Anda di Oh, kamar iya, begitu. tidak. Loh, Makanya jadi di Islam boleh berbohong dalam hal seperti itu. Oh, anakku sedang tidak di rumah. Dia lari ketakutan. Padahal dia ngumpet di lemari. Itu bohong seperti itu boleh. Kalau Anda tunjukkan. Anda tunjukkan. Oh, anak saya ngumpet di lemari gitu.
Nah, itu orang tua kuculuk kalau gitu. Itu kuculuk. Jawab. Jangan diam kau, jawab. Bohong yang seperti itu dibolehkan dalam Islam. Contoh lagi apa? Dalam peperangan kita ditangkap musuh. Seberapa kuat persenjataan bala tentaramu? Di mana dia bersembunyi? Oh, kita di Kristen nggak boleh bohong ya. Tunjukin aja. Oh, jumlahnya sekian, dia di sana sembunyinya gitu. Ya. Hancur negara kalau orang-orang kayak kau. Bang Sugi, saya mau tanya. Intinya bohong berdusta asalnya dari siapa? Si jahat atau si benar? Udah kena Bennett nih Ustaz Sugi. Apakah Allah dapat berbohong kali? Berdusta? Enggak, tadi kan gini, Yosua. Tadi kan Pak Disugi udah ngasih contoh. Misal begini, misal ada pembunuh yang mengincar anakmu, misalnya kan, atau istrimu deh, mengincar istrimu. Istrimu sedang di kamar. Pertanyaan saya, ketika penjahat itu mau membunuh istrimu, ketika ditanya kau, mana istrimu? Kau jawab gimana? Di kamar gitu? Jawab. Ya melawan lah. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, kau akan menjawab gimana? Apakah jawabanmu jujur atau berbohong? Menyerahkan atau menunjukkan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan itu pertanyaan saya. Saya ulangi lagi ya. Ketika istrimu hendak digor atau dibunuh oleh pembantai atau pembunuh itu tanya ke kamu, mana istrimu? Pertanyaan saya simpel, kau akan menjawab jujur atau kau menjawab bohong kalau istrimu ada di kamar? Itu pertanyaan saya, jujur atau bohong kepada penjahat itu? Jawab. Ya bukan jawab jujur atau bohong. Loh, itu pertanyaan saya, itu pertanyaan saya. Loh, pertanyaan kan ini kan soal jujur atau bohong kan? Nah, pertanyaan saya, jawab dulu. Jawab. Nggak bisa, jawab dulu pertanyaan saya. Silakan dijawab. Kau akan menjawab jujur kepada penjahat itu atau menjawab bohong kepada penjahat itu? Jawab. Saya tidak menjawab dua-duanya. Saya jawab. Kau akan menjawab jujur atau menjawab bohong? Jawab. Masa kehendak Anda kalau jawab. Kalau nggak jawab saya mute lagi kan? Ayo. Kenapa jadi Oten harus botol kayak kau? Kenapa? Kan? Jawab. Katanya nggak boleh bohong kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kau ditanya oleh penjahat itu, kau jujur atau bohong? Jawab. Kena sendiri kan? Naikin Pak Desugi lagi, teman-teman. Kalau ada di bawah. Pak Desugi naik lagi, Pak De. Blunder kan? Blunder kenapa? Kenapa blunder? Karena kebodohannya. Blunder karena kebodohannya, gitu loh. Yang namanya seorang suami, apapun kondisinya, ketika istri mau dibunuh, ya kan? Ya dilindungi. Gimana cara melindunginya? Macam-macam caranya. Gila apa? Bilang, oh istriku ada di kamar. Kenapa? Masa gitu sih? Kucul kali. Itu yang berjalan yang dibawa bukan Ustadz Sugi ya, Bang Adi. Mana naikin itu. Bible berjalan itu bukan Ustadz Sugi, Jadi naikin. Kena Bennett kayaknya. Satu hari ini banyak yang kena Bennett. Angkat nih. Ini itu. Enggak gini, ini kenapa akunku belum bisa open kamera ya padahal teman-teman. Padahal udah 1000 lebih loh.